Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berada di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga pada hari ini kami mengadakan kebaktian rumah tangga untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Engkau sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan dan tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami persembahkan lewat perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Amin. Pada kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Di sini saya akan membacakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal inilah kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Pada kebaktian rumah tangga, pada malam hari ini, kita mendapatkan tema persekutuan dengan Allah dan sesama. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki pengenalan akan siapa Allah itu dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Hal itu membuat kita memahami bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus hidup di dalam terang dan menjauh dari perbuatan-perbuatan gelap. Tentu kita tahu karena terang itu membawa kita kepada hidup, sedangkan kegelapan membawa kita ke dalam maut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat 1 Yohanes
merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk mengingatkan pembacanya bahwa adanya pengajaran-pengajaran sesat pada jemaat mula-mula. Surat ini juga untuk membangun jemaat untuk memiliki semangat persekutuan. Pembacanya didorong untuk saling mengasihi dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Melalui teks pembacaan Alkitab pada malam hari ini, kita dapat melihat ada dua hal yang erat berkaitan, yaitu yang pertama tentang kesaksian jemaat, yang kedua tentang persekutuan jemaat. Dalam hal kesaksian jemaat, kesaksian di sini yang diberitakan adalah berfokus kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita dapat melihatnya dari kejadian atau peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan manusia. Jadi kebenaran tentang Yesus hanya dapat diketahui dan diketahui orang jika diberitakan kepadanya. Kita bisa melihat dari diri kita bahwa dalam diri kita ada jasmani dan rohani. Dalam jasmani, kita bisa hidup dalam kehidupan jasmani. Tetapi kita juga bisa hidup dalam kehidupan rohani. Melalui teks pembacaan Alkitab pada malam hari ini, kita dapat melihat ada dua hal yang erat berkaitan, yaitu mengenai tentang kesaksian jemaat dan persekutuan jemaat. Dalam kesaksian jemaat tentu ada pemberitaan. Kesaksian di sini adalah kesaksian mengenai Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tentu kita tahu, kita dapat melihat dari kejadian atau peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Atau mungkin dengan perkataan lain, yang diberitakan bukanlah suatu ajaran agama, melainkan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Dialah sumber kehidupan manusia. Hidup rohani dan hidup jasmani manusia bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa hidup secara jasmani, namun kita tidak memiliki hidup rohani. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan hidup secara rohani. Inilah artinya Yesus itu sendiri pemberi hidup, yang merupakan isi pemberitaan sebagai tugas kita sebagai kesaksian sebagai orang Kristen. Yang kedua mengenai persekutuan jemaat. Hasil dari pemberitaan itu adalah persekutuan. Persekutuan menjadi salah satu ciri jemaat mula-mula, di mana mereka saling mengasihi, saling berempati, saling berbagi. Hal-hal itulah yang membuat banyak orang yang tertarik dan bergabung kepada jemaat mula-mula, sehingga jumlah mereka menjadi semakin besar. Persekutuan yang intim, penuh kasih dan kesalehan mestinya tetap hidup di masa kini. Jangan sampai persekutuan kita hanya untuk kesenangan pribadi kita saja, atau hanya untuk melepaskan penat,
atau juga mencari kepuasan dengan mengesampingkan Tuhan. Persekutuan adalah hal yang mutlak, karena tanpa persekutuan itu ibaratnya tanpa ibadah. Tanpa persekutuan itu juga merupakan kita tidak melakukan suatu kebaktian. Kebaktian yang bersama-sama sama orang percaya. Ibaratnya seorang pelajar yang tidak ke sekolah atau seorang tentara yang tidak mempunyai pasukan. Bisa juga dikatakan seorang anak tanpa keluarga. Jadi kita merasa terasing atau kita hanya tinggal di lingkungan dengan diri kita sendiri saja. Memiliki persekutuan dengan Tuhan itu berarti kita harus memiliki persamaan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pemikiran kita harus sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ataupun kepentingan kita juga sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bila kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita mengesampingkan persekutuan sesama orang percaya, atau mengesampingkan akan adanya Tuhan, itu artinya kita dikatakan bukan sekutu Tuhan itu sendiri. Atau kita bersekutu dengan kegelapan. Di sini kita mempunyai dua pilihan di mana kita ingin bersekutu dengan kegelapan atau bersekutu dengan Tuhan. Jika kita bersekutu dengan kegelapan, tentu kita tahu ujung-ujungnya adalah maut atau kebinasaan. Tetapi jika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan hidup. Kita akan hidup kekal. Di sini kita dapat diambil dalam firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita sebagai hamba Tuhan, kita adalah sebagai saksi Tuhan, dan selalu semangat untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Dan kuatkan kami Tuhan, sehingga kami selalu bersemangat untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami persembahkan lewat perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru manusia. Amin.